Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Wahyu Nurdinullah dari jurusan Prodi Non Formal. Di sini saya akan kembali membahas tentang manajemen pendidikan, yaitu bab 3 ya teman-teman. Yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen. Baiklah, yang pertama perencanaan atau planning. Burhanuddin tahun 2005, perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, pelaksanaan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan. Terus, pengorganisasian atau organizing dari Sarwato 1978, pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan. Baiklah, lanjut, yaitu proses organizing Sarwato 1978. Yang pertama, perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenal ruang lingkup, sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang B, penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah 1. Tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan. Yang kedua, tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, yang C, perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu definisi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Baiklah, yang D, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut fungsi. Baiklah, yang E, departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah 1. Setiap organisasi memerlukan pengordinasian, dan 2. Setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Baiklah, lanjut, proses organisasi Sarwanto yang berikutnya, yaitu F, pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Otoritas bersumber dari beberapa hal, yaitu 1. Ketentuan perundang-undangan atau regulasi-regulasi. 2. Posisi dalam konstelasi organisatoris yang telah ditetapkan sebelumnya atau dalam kurung AD/ART organisasi. Yang ketiga, pelimpahan otoritas, dan keempat, perintah atasan. Yang G, staffing, merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Prinsip utama staffing adalah prinsip menempatkan orang yang tepat pada tempatnya dalam kurung the right man on the right place, dan prinsip menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan dalam kurung the right man behind the gun. Dan yang H, facilitating, merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. Prinsipnya adalah bahwa pemberian peralatan yang disediakan harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan serta tujuan yang hendak dicapai organisasi. Jika hal ini sudah selesai, maka organisasi sudah ready for action untuk mencapai tujuan. Pergerakan atau executing. Sarwato 1978 juga berpendapat executing adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.
Baiklah, lanjut pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Baiklah, lanjut sasaran pengawasan. 1. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. 2. Anggaran tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi yang benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. Lanjut, yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Yang kelima, standar mutu, hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin, prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Sepertinya itu saja untuk tentang bab 3 ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like sama subscribe. Terima kasih.